disebutin sama Pak Sofyan, saya masih baru lulus. Tapi ngelihat wajahnya teman-teman di sini udah asing semua, berarti saya udah tua. Oke, saya Delvi Nihaya, biasanya dipanggil Delvi. Saya sebagai jurnalis di Jawa Pos Radar Jember. Perjalanan saya bisa sampai sekarang ini panjang ya sebenarnya, nggak tiba-tiba udah jadi jurnalis aja tuh enggak. Jadi kalau ditanya pernah nggak sih punya cita-cita mau jadi jurnalis, dulunya enggak sama sekali. Dari SD, SMP belum pernah ada pikiran buat jadi jurnalis, kemudian berlanjut ke Aliyah, saya di sini jurusannya IPA. Terus banyak ya kisah ya kalau ngomongin sekolah waktu di sini. Yang paling saya ingat itu dulu saya pernah melanggar juga di sini. Ini jangan ditiru. Saya ngerusakin gerbang di kamar mandi, terus dimarahin sama Bu Diah waktu itu. Loh Mbak, ini kok bisa rusak? Ini kena poin gitu kan. Akhirnya saya ya gimana? Bersih-bersih kamar mandi itu ya, sanksinya itu bersih-bersih kamar mandi, terus nyapu kalau nggak salah waktu itu. Kalau karena saya di IPA, dulu itu saya suka banget sama mata pelajaran biologi sama kimia itu, sama bahasa Indonesia juga. Kebetulan gurunya ada di sini, bahasa Indonesia. Tapi nilai saya pas-pasan meskipun saya suka bahasa Indonesia. Iya. Nah, waktu di Aliyah, karena saya suka bahasa Indonesia, saya nyoba didalemin aja terus gitu. Terus ada olimpiade, saya menawarkan diri. Kalau biasanya kan olimpiade kan dipilih nih sama guru. Saya menawarkan diri waktu itu ke Pak Sofyan, Pak saya boleh ikut juga nggak gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya ada seleksi di sini, terus tes beberapa kali, 3 orang waktu itu teman saya. Ini Pak Sofyan lo lupa. Terus saya ikut olimpiade waktu itu di UNED. Olimpiade dan nggak dapet. Habis itu mengecewakan ya Pak ya. Setelah itu bahasa Indonesia udah mau lulus juga kan waktu itu. Les bahasa Indonesia saya lumayan rajin ya, bukan rajin tapi lumayan rajin. Terus iya, Pak Sofyan ini kalau di kelas ya sebenarnya bukan lebih banyak ngejelasin mata pelajaran, tapi lebih ke ceritanya. Itu yang bikin enak nih sambil dengerin storynya Pak Sofyan ini di kelas gitu biasanya. Terus dari situ iya enggak? Oke, jadi dari situ ya, saya nyoba daftar di Universitas Jember waktu itu setelah lulus, nyobanya di Pendidikan Bahasa Indonesia sama Sastra Indonesia, dan nggak lulus. Terus setelah itu ikut SBMPTN, nggak lulus juga. Duh, ini berarti saya nggak ada rezeki di sini gitu kan. Terus waktu itu sempat juga daftar di Polij, Politeknik Negeri Jember, karena saya IPA ngambilnya di Teknik Energi Terbarukan. Udah keterima di sana, ikut tes juga. Tinggal daftar ulang nih ya, registrasi. Bayar kan UKT, UKT-nya tinggi. Duh ya, apa ini kok ternyata mahal, tapi suka kayaknya masuk di jurusan ini. Setelah itu saya juga entah memang bukan jalannya ya di Polij. Saya kecelakaan dan mengharuskan saya harus di IAIN karena di sana ada jaminan asrama. Jadi ya udah deh kuliah di IAIN aja, tapi ngambil jurusan yang masih sesuai sama keinginan saya. Ya wes, akhirnya
komunikasi dan penyiaran Islam. Ini kayaknya lumayan agak nyambung sama bahasa Indonesia. Kepenulisan biasanya gitu. Akhirnya daftar di komunikasi dan penyiaran Islam, dan di sana itu ada peminatan ya, jurnalistik. Ada dua sebenarnya, jurnalistik sama broadcasting. Broadcasting itu kan lebih ke kayak Mbak Diana, siaran, terus juga ngedit video biasanya kayak gitu, videographer lah ya. Saya nggak begitu bisa ya di situ, bisanya cuma nulis aja. Jujur waktu masih di sini kan saya mondok juga, itu sering nulis diary di pondok. Jadi ya di situ saya suka nulis dari situ. Di jurnalistik kebetulan kok kayaknya ini enak juga, banyak tantangan. Kebetulan saya juga suka jalan-jalan. Wah, bisa nih kayaknya kalau jadi jurnalis, jalan-jalan terus, jalan-jalan gratis lagi gitu kan. Alhamdulillah ya, dari situ juga akhirnya ada semester 7 itu saya magang dari kampus, ada PPL ya istilahnya, PPL di Times Indonesia Malang. Di sana saya 3 bulan. Di kelas kan waktu masih kuliah nggak ada praktek, harus turun ke lapangan tiap hari kayak gitu tuh, nggak ada. Cuma berapa ya, selama 2 semester tuh paling cuma 3 atau 4 kali turun lapangan, liputan langsung. Itu sejak itu saya di Malang, saya liputan di kota orang ya, gede. Saya nggak pernah merantau jujur. Waktu itu ini apa yang mau aku liput, terus ini cara komunikasinya sama narasumber gimana, terus gimana sih bisa dapat berita tiap hari tuh, wartawan tuh gimana sih bisa dapat berita tiap hari gitu. Bingung kan waktu itu, karena ada temen yang sama dari kampus yang sama juga, magang di situ juga. Ya udah nyari bareng-bareng, datang ke sekolah-sekolah yang mereka lagi ada acara, terus ke kantor-kantor pemerintahan, dinas-dinas gitu. Kita cari berita di sana. Setelah dari Times Indonesia di Malang, saya lanjut menyelesaikan tugas akhir di rumah, karena waktu itu memang sudah pandemi, awal-awal pandemi. Saya pulang dari Malang, terus 2 minggu setelah itu pandemi kan. Mengerjakan skripsi, tapi tetap saya tuh rasanya jenuh banget di rumah. Ini gimana biar bisa jalan-jalan lagi gitu kan. Ya akhirnya saya nyoba di Times Indonesia yang di Jember. Nyoba hampir sama liputannya. Terus masa magangnya di sana cuma sebulan. Sebulan itu kurang gitu. Tapi skripsi saya belum selesai, ya apa ini? Sambil nggarap skripsi, sambil jalan lah ya. Saya nyoba lagi di Jawa Pos Radar Jember, ternyata ada lowongan magang. Di sana magang mandiri, dan tidak ada untuk divisi wartawan, nggak ada. Tapi saya menawarkan diri karena di sana ada teman saya juga yang baru masuk. Tak tanya, ini boleh nggak sih wartawan, nyoba magang wartawan? Sebenarnya nggak ada sih lowongannya, tapi coba aja ngirim. Saya ngirim, terus 2 hari setelah itu dipanggil untuk interview. Itu masih magang ya, ada interviewnya. Interview, setelah itu seminggu setelahnya saya udah mulai liputan, masuk ke kantor juga, udah berbaur sama karyawan yang lain. Terus liputan, dan itu lebih sulit daripada di time sebelumnya, di media yang saya magang sebelumnya. Karena di Jawa Pos itu di media cetak kan, jadi tulisannya harus lebih panjang, terus juga fotonya harus bagus. Saya dituntut kayak gitu. Sebelumnya ya seadanya, karena kan memang masih magang dari kampus kan. Setelah di Jawa Pos lumayan, ini 3 bulan kan magangnya selesai. Ternyata di sana butuh tenaga wartawan memang. Alhamdulillah dari sana saya sampai sekarang bertahan di Jawa Pos Radar Jember, dan ya liputan tiap hari jadinya. Mungkin itu aja ya kisah perjalanan saya yang sebenarnya nggak begitu menginspirasi banget ya. Oke.